Oke guys, welcome back to my channel Indah Jedes. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas sains teknologi part. Kali kita akan mengadakan cara memahami operasi pada sistem bilangan. Oke, kita masuk ke part pertama, yaitu kita mengenal operasi pada sistem bilangan biner. Nah, sebelum kalian memahami yang ini, kalian pahami dulu video yang sebelumnya yang memahami tentang konversi bilangan. Terlebih dahulu kalian pahami apa itu biner, apa itu desimal. Oke, kita masuk ke jenis operasi yang pertama. Oke, kita masuk ke jenis operasi yang pertama, itu kita masuk ke dalam penjumlahannya terlebih dahulu. Oke. Oke, jadi untuk penjumlahan biner ini lebih berbeda dari identik penjumlahan operasi pada umumnya seperti matematika dan fisika. Oke. Jadi penjumlahan biner ini dia menggunakan kata carry. Carry di sini itu artinya adalah simpan. Jadi kalau misalnya kalian punya beberapa operasi, misalnya kalau misalnya kita 10 tambah 3 itu sama dengan 13, otomatis dia menyimpan 10 simpan 3. Itu dalam bilangan dalam matematika, tapi kalau dalam ini kita bisa menggunakannya hanya 2 bilangan, 0 dan 1. Biner itu seperti kesimpulan yang kemarin, bilangan yang berbasis 2 yang hanya memiliki 2 angka, 0 dan 1. Jadi kalau misalnya dia udah melebihi 2, maka dia masuknya ke dalam simpan. Jadi kalau misalnya udah 2, misalnya kita ambil lagi 1 ditambah 1 ditambah 1. Ini kan berarti otomatis 1 simpan 1. Dari sini aja kita lihat 1 simpan 1. Kenapa 1 simpan 1? Karena kalau ini 0 simpan 1. Kalau misalnya punya 1 tambah 1 kan 2. Tapi kan 2 itu kurang 1, 1. 1 itu termasuk dalam, misalnya kalau dalam tingkatan matematika itu misalnya dia 1 itu tingkat tertinggi, pembagian 1, 1, 1, 1, 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau dalam biner, dia itu menggunakan kata carry atau simpan. Jadi bilangan itu habis, tapi dia menyimpan di sebelah simpanan. Oke, kalau kita lihat tabel kebenarannya, tabel kebenaran dari biner, ini misalnya kita input A, ini input B, terus ini adalah hasilnya. Ini misalnya ini output atau hasil. Kemudian ini adalah carry. Oke. Kalau misalnya kita punya input A 0 ditambah 1, kita mulai dari awal tuh 0 ditambah 0 itu kan sama dengan 0, simpan 0 karena dia nggak punya simpanan. Maka ya 0 tambah 0 udah pasti 0, kecuali 0 tambah 1, 1 tambah 1 kan dia memiliki 2 angka yang sejenis. Nah, biner itu kan nggak boleh lebih dari 2, nggak boleh lebih dari 1 juga iya. Maka kita harus menggunakan kata carry atau simpan. Kemudian 1 dan 0, otomatis 1 simpan 0. Kemudian yang kedua itu 0, 1 simpan 0. Sama kayak ini sejenis sama. Kalau dalam perkalian baru beda, tapi kalau dalam ini sama. Tapi perkalian juga sama sih, karena 0 kali 1, 0. 1 kali 0 juga 0. Jadi ini merupakan bilangan identik dari biner itu agak mudah. Jadi 1 dan 1, kita lihat 1 tambah 1 itu kan 2. 2 dikurang 1, 0. Simpan 1. Jadi biner itu dalam sini, 2 bukan 2 kurang 1, 0. 2 kurang 2, karena biner itu kan masuknya di angka 2, kan basis 2, otomatis 2 kurang 2, 0. Tapi masuknya 2 bilangan itu kan biner itu 1 bit dalam 0 dan 1. Kemudian dia masuknya ke dalam carry, yaitu menyimpan. Oke. Nah, kita masuk ke dalam penjumlahnya. Kita misalnya punya 4 ditambah 3. Nah, 4 itu kan kalau kalian yang belum paham, ada di notifikasi data, sekalian belajar dulu konversi bilangan biner ke desimal. 4 itu kan kalau kita ubah jadi 100 ditambah 011. Gitu kan? Nah, kita jumlahkan aja ke bawah. Tapi ingat, dalam penjumlahan biner kita harus samakan berapa bit yang diketahui. Kalau misalnya 1010 kita samain dulu bitnya supaya menjadi 4. Ini masih 3 nih. Kita samain supaya menjadi 4, tapi tambahinnya yang ada di sebelah kiri 0. Harus 0, nggak boleh 1, 0. Untuk bisa dijumlahkan. Tapi kalau misalnya ini kan udah sama-sama 3 ya. Kalau udah sama-sama 3 berarti kita hanya membuatnya 100 ditambah 011. Kita jumlahkan aja ke bawah. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Ini adalah biner digit dari 7. 4 tambah 3 sama dengan 7. Itu cara menentukan penjumlahan dalam biner. Contoh lain, misalnya 1011 ditambah 1000. 1011 itu kalau nggak salah 12.
8. Oke, kita buat ini aja dari 8, 9, 10, 11. Oh sorry, ini berarti 11, 12, 13, 14, 15. Oke, ini jadi 11. Oke, ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini termasuk dalam konversi biner ke heksa, dia sampai 16. Tapi di sini cuma sampai 15 karena 0 sampai 9 nih. 0 sampai 7 itu kan masuk ke dalam oktal, dia jadi bisa menggunakan biner basis 3 angka, maksudnya bukan basis angkanya, tapi dia menjadi bitnya jadi 3. Tapi kalau di sini kita menggunakan bit 4. Oke. 00, 11, 11 ditambah ini adalah 8. Nanti kita tambah, harusnya kan hasilnya 19 ya. Kita kunci 19. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0. Simpan 1. Itu maksud dari tabel kebenaran, maka kalau 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1. Jadi satunya bisa diturunkan lagi. Di sini kan 0. 1 tambah 0, 1. Jadi hasilnya 1, 0, 0, 1, 1. Apakah hasilnya 19? Kita buktikan. Kita rubah konversi ke dalam desimal. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 0. 2 pangkat 3, 0. Habis. 2 pangkat 4, 16. 16 tambah 3, 19. Hasilnya terbukti jawabannya 19 ya. Contoh lain, oke, nomor 3. Kita ambil contoh nomor 3, misalnya 20 ditambah 16. 20 itu kita ambil dari 2 pangkat 4, berarti otomatis di sebelah kiri 2 pangkat 4. Kemudian 2 pangkat 2, 1, 0, 1, 0. Nah itu ya. 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 4 tambah 16, 20. Oke. Kemudian ditambah 1000. Ini kan 16, ini kan 22 pangkat 4. Oke. Maka kita jumlahkan, harusnya kan hasilnya 36. Kita lihat. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 2, 4, 3, 4, 5, 32. 32 tambah 4, 36. Itu terbukti untuk cara menghitung operasi penjumlahan pada sistem biner. Kita masuk ke jenis yang kedua. Oke, kita masuk jenis yang kedua, yaitu adalah pengurangan pada sistem biner. Oke. Untuk sebelumnya penjumlahan pada sistem biner, kita menggunakan kata carry atau simpanan. Oke. Kalau untuk pengurangan kita menggunakan kata borrow atau pinjam. Jadi sini kita bisa lihat angka yang lain itu identik sejenis, dia tidak memiliki borrow. Dia tidak memiliki borrow alias pinjam, nggak punya minjam. Oke. Tapi sedangkan yang 0,1 dia menjadi borrow. Kenapa? Karena 0 dikurang 1 itu hasilnya min 1. Min 1 dalam biner itu mengalihkan kepada borrow. Jadi otomatis dia jadi 1, cuma dalam bentuk negatif. Ini adalah bentuk negatifnya dari biner. Borrow. Misalnya kalau 3 simpan 2, berarti otomatis dia min 2-nya dari biner. Tapi biner kan nggak nyampe 3, cuma sampai 2. Tapi kalau simpanan pinjaman dia nggak bisa sampai lebih dari 3 bisa ya. Tapi di sini kita mengambil kata borrow itu adalah meminjam. Jadi kalau kita punya pembagian pasti ada kata pinjam. Misalnya ini sisa ini pinjam. Oke. Nah, untuk contoh soal kita langsung aja pembahasannya. Di sini di pengurangan sistem biner kita menggunakan 2 teknik. Ada 2 teknik. Yang pertama itu adalah komplement 1. Yang kedua itu adalah komplement 2. Oke. Komplement 1 syaratnya itu adalah basis negatif diubah berlawanan dengan basis awalnya sejenis dengan biner. Oke. Contohnya adalah misalnya kita punya min 12. Min 12 itu berapa? 1100. Tapi negatif. Kalau negatif dia dilambangkan dengan kata 1. Kalau positif dia dilambangkan dengan 0. Itu dalam sistem biner. Kalau misalnya 1 berarti otomatis kita nggak usah nulis min 1100, nggak usah. Tapi kita bikin minnya itu menjadi angka 1. 1.110. Ini artinya udah termasuk min 12. Kalau misalnya 0.1100 itu dia adalah 12 doang, nggak pakai negatif. Itu yang melambangkan yang tadi saya jelaskan, 1 di sini itu artinya adalah negatif. Yang disebut borrow itu adalah negatif. Kemudian yang kalau 0 itu adalah positif. Oke.
Kita contoh misalnya 8 dikurang 2. Oke, jadi kita ambil contoh misalnya 8 kurang 2. Misalnya kan berarti 1000 dikurang 2. 2 itu berarti ini 0 titik nih 1 titik karena min. Kita kurangkan dia menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Sorry, 0, 1, 0. Ini 0, 1, 2. Otomatis 0, 10 ya. 0, 10. Kita tambahkan lagi depannya 0. Otomatis dia menjadi kalau ini kita akan komplementkan terlebih dahulu menjadi 1 titik. Kita rubah nih komplemennya nih supaya menjadi angka berbalikan nih. Basis negatif diubah berlawanan. Berarti otomatis dia menjadi 1, 1, 0, 1. Karena berlawanan kan? Berlawanan. Jadi maka kita langsung kurangkan aja 0 kali 1, 0, 0, 0 ditambah. Sorry tadi bilang kali ya. Ditambahkan maksudnya. 1, 1, 1, 0, 1. Kita tambahkan 1, 0, 1, 0, simpen 1, 0, simpen 1, 1. Ini hasilnya belum. Ketika kita telah menemukan ini, ya di sebelah kiri dia memiliki angka 1. Pokoknya kita harus rubah supaya angka satunya itu hilang dengan menurunkannya menjadi jumlah. Itu pengertian dari increment. Increment itu artinya menambahkan 1 pada biner yang sebelah sini. Kan ini ada 2 nih, 10. Kan nggak mungkin 10 jadi negatif atau positif. Maka yang sebelah kiri kita harus ubah ke bawah supaya menjadi hasil yang pas. Kita hasilkan 1, 1, 0, simpen 1, 1, 1, 0, 0. 0 melambangkan positif. Kita lihat hasilnya positif. 1, 1, 0 di sini adalah 0. Ketemu kan jawabannya 0? Nah, itu cara memahami basis bilangan pengurangan pada biner itu untuk komplement 1. Jadi tahap pertama yang kita lakukan adalah mengkomplementkan negatif. Mengkomplementkan negatif dari 0 ke 1, 1 ke 0. Yang kedua adalah kita menjumlahkannya, tapi jangan merubah angka satunya. Yang kita rubah hanyalah bilangan yang sudah diketahui saja. Ini jangan dirubah sama sekali. Yang dirubah hanya di sebelah pembilang biner aja. Nih kalau 8 berarti binernya berapa, kalau 2 itu berarti binernya berapa. Baru kita jumlahkan sejajar nih. Jumlahkan sejajar. Kemudian seperti penjumlahan biner pada biasanya, penjumlahan biner kita 100. Nah, kalau seandainya penjumlahan ini memiliki angka 1 di sebelah kiri, maka kita ubahkan. Ini masih berbentuk increment. Increment itu adalah ditambahkan 1. Kita turunkan ke bawah supaya menjadi increment. Kita tambahkan, kemudian menghasilkan ini. Tapi kalau seandainya ini ada 1, itu negatif. Kalau 0, itu positif. Hasilnya tetap sama, hasilnya ada 6. 0.0110. Bagaimana kalau negatifnya di depan? Kita lanjut ke slide berikutnya. Makanya slide berikutnya kita ubah minnya ke depan. Oke? Min 3 ditambah 5. Harusnya positif 2. Oke, 3 itu 1.011 ditambah, sorry ini dikurang. Masih dikurang. Berarti otomatis coba kalau misalnya kita minnya dua-duanya, oke? Min 3 berarti otomatis boleh deh kita jadi menjumlah dulu. Hasilnya sama sih negatif juga, oke? Min 011 ditambah 1 titik, kalau 5 itu berarti 101. Oke? 0, sorry. Nah, cara kita komplementkan dulu ini menjadi berbalikan jadi 1.100. Yang ini tetap 0.101. Kita jumlahkan. Oke? 01, 1, 0, 0, 0, 110, simpen 1, 110, 0, simpen 1, dan 1. Oke? Kita ubah ke dalam sini. Ini kan masih dalam bentuk 10. Kita turunkan satunya ke bawah menjadi increment. Berarti ditambah 0 simpen 1, 1, 0, 0. Hasilnya adalah 2. Yang penting di komplement 1 ini kita hanya merubah negatifnya. Komplementkan negatifnya, jangan komplementkan positifnya. Kita hanya mengkomplementkan negatifnya, oke? Kalau seandainya negatifnya 2 gimana? Min. Oke? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kalau kita merubah dua-duanya negatif, misalnya min 2 di min 2 min 3. Oke? Berarti 1.011 10 di 1.011 ya. Kita ambil. Nah, ini kita komplementkan dua-duanya, harus dong komplementkan dua-duanya. Ini menjadi 010, yang ini menjadi 100. Nah, udah tinggal kita jumlahkan. Pokoknya kata kuncinya adalah bilangan negatif harus kita komplementkan. Apapun judulnya, mau dua-duanya kiri kanan min, kanan kiri min, yang penting setelah menemukan bilangan negatif, kita harus mengkomplementkan terlebih dahulu.
Berarti ini kita jumlahkan langsung 1.100, kita jumlahkan 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1. Oke. 3 penjumlah dari bilangan biner itu dia akan menghasilkan 1 simpan 1. Nah, ini bagaimana? Tetap kita masukkan ke bawah, kita jadikan increment karena dia masih ada tambah angka satunya. 11 kan nggak mungkin menjadi pembilang positif atau negatif. Maka kita menjadi 0 simpan 1 1 0 dan 1. Hasilnya ini apakah min 2? Bukan. Kita komplementkan balik. Kalau menemukan soal ini kita komplementkan balik. Komplement balik. Oke, kita komplement ulang berarti 1.1 0. Jumlahnya adalah min 6. Hasilnya sama. Ini adalah min 6. 1 min 101 adalah 6. Itu cara membuat komplement 1 tapi dua-duanya negatif. Ini khusus untuk dua-duanya negatif, nggak bisa yang salah satu negatif atau diantara negatif, tapi harus harus dua-duanya harus negatif. Yaitu pertama kita lihat nih analitik. Yang pertama kita komplementkan kedua buah ruas negatif ini. Oke, kemudian kita jumlahkan turun. Kita ketemu pasti kalau ini ketemu angka 11 kita increment, kita jumlahkan increment jadi tambah 1. Yang di sebelah kiri yang kita ambil dan di sebelah kanan, yang di sebelah kiri pojok kiri paling kiri bilangan biner penjumlah, kemudian kita turunkan supaya menjadi increment. Kita tambahkan hasilnya. Kalau seandainya tidak cocok, ini adalah ciri khasnya dari pengurangan biner, kita komplementkan kembali. Ini kan karena dua-duanya main di komplement, kalau misalnya ketemu hasil ini harus dikomplement balik dong. Khusus ini dia karena mainnya di negatif kali negatif pasti hasilnya positif, maka kita harus komplementkan balik supaya menjadi hasilnya ketemu adalah min. Itu penjelasan tentang metode 1. Metode komplement 1 itu adalah cara pembahasan metode komplement 1. Kita masuk ke metode komplement 2. Oke, kita masuk ke metode komplement 2 dari pengurangan biner. Jadi metode 2 itu syaratnya itu adalah binernya itu terlebih dahulu dikomplementasi, komplement dulu. Kemudian dia itu di increment. Increment itu artinya ditambah 1. Jadi kalau misalnya kita punya pengurangan biner misalnya 5 dikurang 3. 5 itu kan dalam biner itu kan 101, dikurang 3 itu kan 011. Nah, coba kita komplement terlebih dahulu yang bagian negatif seperti pada komplement 1. Ini kalau kita komplementkan berarti 1.0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 0 0. Nah, yang ini kita increment tambah 1. Oke. Nah, itu maksudnya dari fungsi dari metode komplement 2, cara menggunakan metode komplement 2. Kemudian ini kita tambahkan 1 0 1 1. Kemudian kita jumlahkan dengan 5. Maka 101 ditambah 101, 0.1. Ingat lambangnya itu adalah kalau seandainya 0 itu positif, 1 adalah negatif. Kita tambahkan 1 tambah 1 0 simpan 1, 0 0 1 1, 0 1 tambah 1 0 simpan 1, 1 tambah 1 0 simpan 1 dan 1. Nah, kalau kalian mempunyai ini ya, lambang ini kalau dalam metode komplement 2 itu menyatakan dia itu sudah selesai, finish. Nah, kalau lambangnya 1 dia menyatakan finish, otomatis hasilnya adalah 0.010 atau 2. Metode komplement 2 ini adalah kebalikan dari metode komplement 1. Kenapa bilang kebalikan? Karena satunya ini merupakan increment dari sebelumnya. Jadi kalau misalnya udah ada 1 di pojok kiri, maka dia menyatakan hasilnya itu sudah selesai. Beda hanya dengan metode komplement 1, kita harus mengincrement terlebih dahulu bilangan yang memiliki ini namanya adalah LSD, least significant digit. Kalau seandainya itu memiliki angka 1, maka kita harus turunkan ke bawah ditambah 1. Itu untuk komplement 1. Sedangkan kalau komplement 2, kalau seandainya dia memiliki syarat 1 di sebelah LSD, maka dia sudah menyatakan bilangan itu selesai, yaitu hasilnya. Oke. Contoh lain, misalnya 8 dikurang 6. 8 itu 1000, 6 itu 110, 6 itu 110, 0 110.
Kita membuatnya menjadi 4 digit supaya kita gampang mengurangkannya. Kita rubah dulu ke komplement. Jadi dia 1 titik, kita komplementkan terlebih dahulu yang negatif 1001. Kita tambahkan 1, incrementkan. Increment itu ditambah 1, maka 1 tambah 1 0, simpen 1 101.1. Kita jumlahkan yang sama 8-nya, maka 0.1000 ditambah 1.1010. Kita tambahkan 000 011 000 110 simpen 1 dan 110 simpen 1 dan 1. Inilah hasilnya. 8 kurang 6 sama dengan 2. Ini juga hasilnya adalah 2. 0 titik. Nih lihat nih, udah LSD nya adalah 1, otomatis dia udah finish. Itu syarat komplement 2. Jadi hasilnya adalah 0 0 1 0. Jawabannya adalah 2. Oke. Itu cara menentukan komplement 2 pada pengurangan biner. Tapi kalau seandainya ini adalah positif dengan negatif, apabila kalau negatif dua-duanya bagaimana? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, masih di pengurangan biner. Kali ini kita akan menggunakan ketika negatifnya 2, otomatis negatifnya bertambah. Misalnya min 2 min 4. Oke, masih sama seperti tadi, kita mengkomplementkan dua-duanya dan menginkrementkan dua-duanya. Oke, 2 itu adalah 1.10. Kemudian yang ini 4 itu adalah 1.100. Kita buat berarti otomatis menjadi 0. Karena ingat, yang ditambahkan 0 di sebelah kiri bukan di sebelah kanan. Oke, supaya dia bisa menjadi 3 digit bersamaan. Ini kita incrementkan 0 tambah 1 0, 0 tambah 1 1 1 0 1. Yang ini juga sama. 1 titik kita tambahkan 1 maka 101. Oke. Ini setelah ini belum di komplement, nanti komplement dulu. Ini kalau kita komplement menjadi 101, ini kalau kita komplement menjadi 1011. Yang dikomplementkan hanyalah binernya, ingat, bukan syarat dari penjumlah atau negatifnya, tapi yang diubah komplement itu adalah kode binernya. Oke. Ini kita tambahkan 1, 0 simpen 1 1 1 1. Kemudian ini kita tambahkan 1, 0 simpen 1 0 simpen 1 1 dan 1. Ini masih sama ya, nggak berubah. Yang ini berubah. Kita jumlahkan supaya mendapatkan hasil. Oke, 0 0 0 1 kurang 1 tambah 0 1 1 tambah 1 0 simpen 1 1 simpen 1 dan 1. Ini sudah menyatakan hasil finish. Nah, sedangkan yang ini kita harus tahu hasilnya adalah min 6. Kita harus tahu dulu, oke? Nah, kalau misalnya ini hasilnya 2. Nah, kok hasilnya bisa 2? Nah, kita kembali lagi ke pernyataan dalam biner. Kalau seandainya dia memiliki EAC, ini namanya EAC, oke? Singkatannya aku lupa. EAC apa EAD, pokoknya itu. Yang di sebelah sini, itu seandainya kalau memiliki angka 1, kita rubah dulu mengkomplementkan kembali. Kalau seandainya syarat untuk ini, negatif dua-duanya, itu kita harus mengkomplementkan kembali angka sebelumnya. Oke? 1, kita komplementkan. 010 jadi 101. Inilah jawaban untuk hasil ini sama dengan min 6. Hasilnya adalah min 6. Pokoknya kalau seandainya kalian menemukan suatu seperti ini, syarat dan langkah-langkahnya itu adalah yang pertama kalian komplementkan dulu nih. 1 komplement, kemudian 2 itu increment, tambahkan 1, kemudian yang ketiga itu adalah jumlah bilangan biner. Yang keempat itu adalah kita sudah menemukan istilah kalau seandainya hasilnya 1, jika LSD nya 1, maka dia finish. Yang kelima, jika EAC nya sama dengan 1, maka kita komplementkan kembali. Komplement back, komplementkan kembali. Dan yang keenam itu adalah hasil. Hasilnya adalah ini. Misalnya nih, kita lihat langkah-langkahnya. Pertama komplement, kita komplementkan terlebih dahulu. Min 2 berapa, min 4 berapa, terus kita komplementkan. Min 2 itu adalah 1.010, kemudian kita komplementkan, terus kita tambahkan 1, hasil ini. Sedangkan ini 4 kita buat dulu ke dalam binernya 100, terus kita komplementkan, kita balik 1 jadi 0, 0 jadi 1. Oke, hasilnya udah ketemu, maka kita incrementkan atau ditambah 1. Kemudian kita ketemu hasilnya ini. Lalu kita jumlahkan sesuai dengan penjumlah biner sebelumnya, materi sebelumnya.
Kemudian kalau seandainya kalian menemukan hasil yang di sebelah kirinya itu 1, maka kita hasilnya adalah finish, LSD-nya finish. Tapi kalau seandainya EAC-nya memiliki 1, otomatis ini belum finish. Dalam pengurangan kita harus kembalikan lagi ke metode komplement sebelumnya. Karena yang keduanya di komplement, maka yang pertama itu kita komplementkan kembali menjadi 101 dan itu ketemu hasilnya. Oke. Itu cara menggunakan metode komplement 2. Oke. Itu pembahasan tentang pengurangan biner. Kita masuk ke pembahasan ketiga, perkalian dalam biner. Oke, kita masuk ke perkalian biner. Perkalian biner ini sama seperti perkalian pada umumnya matematika dan fisika, cuma di sini menggunakan digitnya banyak. Oke, misalnya kita ambil contoh 3 kali 2, harusnya kan 6 hasilnya. Oke, 3 itu kita ambil ke biner itu 011, kita kalikan dengan 010. Kita kalikan aja udah. Dengan menggunakan syarat yang ini secara umum matematika pasti kalian tahu sendiri, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 1, 1 kali 0, 1 kali 0, 0, dan 1 kali 1, 1. Oke, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0. Kita jumlahkan 0, 1, 1, 0. Yang kita ambil adalah sesuai dengan yang diminta. Kalau seandainya ini 3 kali 2, 6. Kalau seandainya ini 3, otomatis yang kita ambil hanya 3. Tapi kalau kalian biar bingung ini hasilnya mengambil 3 digit dari bilangan sebelumnya, maka hasilnya akan ketemu 3 kali 2 sama dengan 6. Ini adalah kode biner dari 6. Perkalian pada biner itu nggak jauh beda dengan perkalian pada matematika. Yang penting kalian harus paham katalog dari sini, katalog dasarnya 0 kali 1 kali 0. Jadi kalian mengkalikan aja bilangan seperti biasanya, 0 kali 1, 0, 0, 0. Nah, tapi kalian harus paham, angka 1 itu menandakan bahwa di sebelah kiri itu merupakan hasil dari biner. Jangan yang jadikan patokan adalah 0. Kalau kalian menjadi patokan 0, otomatis kalian nggak akan ketemu hasilnya. Tapi kalau kalian harus menganalisa biner itu berpatokan dengan angka 1. Misalnya 1.000, 1000 kan nggak mungkin 0.1000 yang kita patokan 0.1000. Yang penting kita patokannya adalah di 1000. Oke, ini untuk menentukan perkalian dalam biner. Kemudian kita masuk ke dalam pembagian biner. Oke, kita masuk ke pembagian biner, materi terakhir dari sistem operasi pada bilangan biner. Jadi pembagian ini kita mengkelompokkan sesuai dengan jumlah biner yang dibagi. Misalnya kita ambil 8 dibagi 2. Nah, 8 itu adalah 1000, 2 itu adalah 10. Jadi 1000 dibagi 10, berapa sih 1000 dibagi 10? 100. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi 100 itu adalah kode dari 4. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita buat ke dalam bentuk kurung bagi. Oke. Sama seperti pembagian biasa sih. 10 kita bagi 10 bagi 10 1, 10. 0. Berarti taruh atasnya 2, masih ada sisa 2 nih, maka taruhlah 0 di atas. Inilah hasilnya. Itu cara mengerjakan pembagian biner. Ini agak mudah ya. Kalau pembagian sama perkalian itu hanya seperti perkalian dan pembagian matematika pada umumnya. Contoh lain misalnya 12 dibagi 3, harusnya hasilnya adalah 4. 12 itu kalau itu berarti 12 itu 1100. Ya, 1100 dibagi 3 itu adalah 011, atau kita ambil aja 11. Oke. Maka 1100 kita bagi 11. Otomatis 11 kali 11 bagi 11 1. 11 0. Masih ada simpanan 2, pindah ke atas jadi 0 0. Hasilnya masih sama, tetap 4. Itu cara mengerjakan pembagian biner. Jadi kalian hanya membagikan sebuah bilangan biner dengan angka digit tertentu. Misalnya kalau di sini ada 2, otomatis kita bagi 2 bilangan. Contoh lagi, oke, kita ambil contoh lagi. Misalnya kita ambil agak rumit itu, misalnya 10 dibagi 5, harusnya hasilnya adalah 2. Oke, 10 itu adalah 1010, kemudian dibagi 5 itu adalah 101. Oke, 101. Hasilnya harusnya ada 2. Maka kita bagi aja 1010 dibagi 1100. Ingat, dengan digit tertentu, ini digitnya 3, otomatis yang kita bagi harusnya 3. 101 kita bagi, kita kurangkan 0, maka masih simpan 0, berarti 10. Oke, kan 101 nih ketemu mainnya di sini nih. 101 mainnya dia ngikutin ke bawah sini, dan 0 itu dia sendirian, kita pindahkan aja ke atas. Kan 101 0 ketemu itu kan masih dibagi 0, ketemu 0 lagi ya kan, maka hasilnya adalah 10. 10 itu adalah merupakan bilangan biner dari 2. Kalian boleh cek sendiri di pembahasan konvensi bilanganku sebelumnya. Cara menentukan biner ini adalah biner kelipatan heksa, jadi sampai 10, ada yang sampai 15, ada yang sampai 16. Kalau angkanya 30 lebih gimana? Oke,
Kita ambil 30 dibagi 6. Oke, harusnya 5. 30 itu 1, 1, 1, 1, 0. Kita bagi dengan 1, 1, 0. Oke, harusnya hasilnya adalah 101. Oke. Kita bagi nih 1, 1, 1, 0, 0. Kita bagi dengan 1, 1, 0. 1, 0 kita bagi dengan 3 digit. Ingat, sesuai dengan syaratnya kalau sebelah pembaginya 3 digit, otomatis kita bagi 3 digit. Maka 110 kita bagi 111, otomatis 110. Kita kurangkan 1. Oke, 1 kali 110, 110. Maka hasilnya ada 1, 0, 0. Ini kan masih turun 0, berarti 0 belum ada, belum bisa dibagi kan? Maka 0 masih kita bagi sini 0. Nah, kalau 0 otomatis 0 kali 100, 0, 0. Atau masih 10 ya kan, masih 10. Maka kita turunkan lagi 0. Sorry, ini 1. Nah, kalau misalnya 1 kan berarti 1 bagi 110 masih belum bisa kita bagi dengan 0. Otomatis 110 bagi 0, 0. Berarti kalau 11 kurang 0 masih 11. Kita turunkan lagi 0. Nih, turunkan 0. Hasilnya adalah 110 bagi 110, 110 habis 0. Inilah jawabannya. Hasilnya adalah 101. Masih jawabannya sama. Oke. Itu cara melakukan operasi pada pembagian bilangan biner. Kita lanjutkan besok untuk sistem sistem operasi bilangan oktal. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti videoku selanjutnya. See you next time my video.